Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Ratnari dari Prodi Statistika. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil artikel ilmiah saya yang berjudul Penerapan Metode ARIMA terhadap Peramalan Indeks Harga Konsumen di Kota Surabaya. Yang pertama ada pendahuluan. Tingkat kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tingkat inflasi yang dialami oleh negara tersebut. Beberapa cara dapat digunakan untuk mengukur besar inflasi, salah satunya dapat melalui indeks harga konsumen IHK yang berlaku. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menghitung peramalan indeks harga konsumen selama 6 periode ke depan di Kota Surabaya dengan metode ARIMA. Model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model peramalan yang sesuai untuk indeks harga konsumen atau IHK di Surabaya dengan model ARIMA. Dan yang kedua, berapa besarnya nilai indeks harga konsumen atau IHK di Surabaya untuk 6 periode mendatang. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari artikel ilmiah ini serta penelitian. Yang pertama ada tujuan untuk menentukan model peramalan indeks harga konsumen atau IHK yang sesuai di Surabaya dengan model ARIMA. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui besarnya nilai indeks harga konsumen atau IHK di Surabaya untuk 6 periode mendatang. Serta manfaat dari penelitian ini adalah mendapatkan informasi mengenai nilai indeks harga konsumen di masa mendatang, mendapatkan wawasan pengetahuan untuk menerapkan metode ARIMA untuk peramalan indeks harga konsumen, serta sebagai referensi untuk menghitung inflasi sehingga kepala daerah dapat mengantisipasi kemungkinan terburuk yang terjadi. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Umi Fauzia pada tahun 2012 dengan judul Analisis Time Series terhadap Indeks Harga Konsumen Kabupaten Cilacap dengan Autoregressive Integrated Moving Average dalam Perspektif Islam. Yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah di landasan yang digunakan, di mana penelitian terdahulu berlandaskan syariat Islam. Selanjutnya ada teori-teori yang saya ambil. Yang pertama ada indeks harga konsumen. Menurut Monga pada tahun 1977, indeks harga konsumen adalah ukuran statistika dari perubahan harga yang dibayar konsumen atau masyarakat dari gaji atau upah yang didapatkan. Selanjutnya inflasi. Inflasi adalah keadaan perekonomian di mana terdapat kecenderungan naiknya harga barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Inflasi berperan penting dalam perekonomian karena dapat digunakan untuk mengukur kondisi ekonomi pada suatu daerah. Selanjutnya ada deflasi. Dalam ekonomi, deflasi adalah suatu periode yang mana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Selanjutnya untuk peramalan, yaitu perkiraan munculnya sebuah kejadian di masa depan berdasarkan data yang ada di masa lampau. Ketepatan suatu peramalan berbeda untuk tiap persoalan bergantung pada berbagai faktor, sehingga hasil peramalan yang diperoleh tidak akan selalu didapatkan dengan ketepatan 100%. Selanjutnya metode ARIMA. Model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA adalah model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan. Model umum campuran ARIMA dengan PDQ adalah sebagai berikut, di mana XT sama dengan mu ditambah theta 1 XT min 1 ditambah ET min theta 1 ET min 1. Selanjutnya adalah metode penelitian. Populasi yang saya ambil dari penelitian ini adalah data IHK Kota Surabaya dengan sampel data IHK Kota Surabaya pada tahun 2016 sampai 2019 dengan jenis data sekunder yang saya dapatkan dari web resmi BPS. Langkah-langkah dalam analisis data yang dilakukan adalah yang pertama identifikasi model, kedua penaksiran dan penguji parameter, ketiga pengujian asumsi residual, yang keempat pemodelan ARIMA, yang kelima pengujian ketepatan model ARIMA, dan yang keenam peramalan periode mendatang. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis deskriptif sendiri. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa jumlah data indeks harga konsumen yang digunakan adalah sejumlah 75 data selama kurun waktu 6 tahun 3 bulan. Rata-rata nilai indeks harga konsumen di Indonesia adalah sebesar
125,02, untuk sebaran data indeks harga konsumen yaitu sebesar 10,35 dan variansi sebesar 107,17. Nilai minimum indeks harga konsumen terjadi pada bulan Januari 2017 yaitu sebesar 110,99, sedangkan nilai maksimum indeks harga konsumen terjadi pada bulan Desember 2016 yaitu sebesar 146,84. Selanjutnya ada pembentukan model ARIMA pada data sebelum intervensi. Dari plot pada gambar di atas didapatkan bahwa data sudah stasioner dalam variansi tetapi belum stasioner dalam rata-rata, sehingga perlu dilakukan proses pembedaan dengan orde D sama dengan 1. Untuk selanjutnya terdapat pembentukan model ARIMA pada data setelah intervensi. Berdasarkan gambar di atas, didapatkan hasil plot pada data indeks harga konsumen setelah mengalami pembedaan sebesar orde D sama dengan 1, terlihat bahwa data sudah stasioner terhadap variansi dan rata-ratanya. Selanjutnya ada model tentatif. Dari grafik yang dihasilkan pada model ARIMA, dapat dimungkinkan beberapa model yang terbentuk, antara lain ada ARIMA 0,1,1, ARIMA 0,1,2, ARIMA 0,1,3, ARIMA 1,1,0, ARIMA 1,1,1, ARIMA 1,1,2, ARIMA 1,1,3, ARIMA 2,1,0, ARIMA 2,1,1, ARIMA 2,1,2, dan ARIMA 2,1,3. Namun dari beberapa model yang ada, hanya terdapat 3 model yang signifikan, yaitu ARIMA 0,1,2 dan ARIMA 2,1,0 serta ARIMA 2,1,3 dengan nilai MSE seperti pada slide, yaitu untuk ARIMA 0,1,2 adalah 0,5302, untuk ARIMA 2,1,0 adalah 0,5435, serta untuk ARIMA 2,1,3 adalah 0,4957. Selanjutnya adalah model terbaik yang dipilih. Untuk data indeks harga konsumen Indonesia setelah interferensi adalah ARIMA 2,1,3. Mengapa diambil model ARIMA 2,1,3? Karena memiliki nilai MSE yang terkecil, yaitu 0,4957. Dengan model yang terbentuk adalah ZT sama dengan 2,0093 ZT-1, min 2,0170 ZT-2 ditambah 1,0077 ZT-3 ditambah AT min 0,4326 AT-1 ditambah 0,4153 AT-2 ditambah 0,5523 AT-3. Selanjutnya adalah nilai peramalan yang dilakukan melalui model terbaik. Dan berikut adalah hasil peramalan nilai indeks harga konsumen bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. Yang pertama adalah bulan Oktober 2019 dengan nilai indeks harga konsumen 147,088. Pada bulan November 2019 sebesar 146,699. Pada Desember 2019 sebesar 147,025. Pada Januari 2020 sebesar 147,746, pada Februari 2020 sebesar 148,146, serta pada bulan Maret 2020 sebesar 147,822. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama, sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu model ARIMA terbaik yang dihasilkan adalah ARIMA 2,1,3 dengan persamaan ZT sama dengan 2,0093 ZT-1 dikurangi 2,0170 ZT-2 ditambah 1,0077 ZT-3 ditambah AT min 0,4326 AT-1 ditambah 0,4153 AT-2 ditambah 0,5523 AT-3, serta hasil peramalan indeks harga konsumen Indonesia selama 6 pada Kota Surabaya selama 6 periode ke depan dengan modal intervensi adalah yang tertera pada slide, yaitu untuk Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.